Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ara Kamalia dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mikrotik akses. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang metode akses router OS, akses motherboard menggunakan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual, web, quick, Ethernet, SSH, konsep serial console. Baiklah, yang pertama kita akan masuk pada metode akses router OS. Jadi router OS ini kita dapat mengakses dengan dua cara. Router itu kita bisa mengakses baik secara OS maupun secara router board. Jika kita menggunakan router OS, maka kita harus menyiapkan image-nya. Jika kita menggunakan router board atau kita menggunakan device asli atau real device-nya, maka kita dapat menggunakan mikrotik router board yang harganya itu cukup murah. Untuk sekarang di sekitaran itu 400.000. Nah, bisa dilihat ini bentukannya itu seperti ini ya untuk router board. Jadi di sini kita terdapat ini port 1, biasanya ini digunakan untuk kita dapat terhubung ke jaringan internet atau ISP. Biasanya digunakan untuk IP public. Nah, sedangkan pada port 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, ini kita digunakan untuk jaringan LAN. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan mengenal tentang akses router. Jadi kita hanya akan menggunakan port 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita tidak akan menggunakan port 1 karena ini untuk berhubung ke internet atau ISP dan ini juga terlindungi oleh firewall. Jadi kita tidak bisa menggunakannya. Oke, kemudian untuk metode akses router OS ini kita terbagi menjadi banyak, yaitu ada keyboard, serial console, remote service, telnet, SSH, Winbox, FTP, API, quick and web feed atau HTTP, Telnet, lokal atau Winbox terminal menu, dan mikrotik app. Yang pertama kita ada yang menggunakan metode keyboard. Nah, jadi metode keyboard kita menanamkan sebuah router pada PC secara langsung. Jadi kita dapat mengaksesnya hanya melalui dengan keyboard. Terus kemudian ada serial console. Nah, ini kita menggunakan konektor kabel serial. Jadi kita menggunakannya itu kabel. Terus untuk remote terminal atau SSH, ini kita menggunakan layer 3. Atau biasanya ini seperti konfigurasi jarak jauh seperti itu. Lalu Winbox. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan akses yang metodenya yaitu menggunakan Winbox. Nah, untuk Winbox ini menggunakan aplikasi yang sudah ada bawaan dari laptop kita. Jadi semua laptop itu seharusnya sudah memiliki Winbox. Terus kemudian ada FTP. Nah, FTP ini biasanya untuk mengambil data dari mikrotik. Nah, untuk API ini biasanya untuk programmer. Lalu untuk webfig HTTP ini kita menggunakan berbasis HTTP seperti itu. Ada Telnet, lokal, mikrotik app, dan lain-lain. Jadi ada banyak metode, namun untuk kali ini kita akan membahas yaitu yang tentang Winbox terlebih dahulu. Oke, untuk metode akses ini cukup seperti itu. Lalu kita akan pergi ke akses router board dengan Winbox. Nah, jadi router board ini kita dapat mengaksesnya dengan Winbox. Jadi cara paling mudah untuk mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device-nya. Real device-nya itu tadi ya seperti ini. Nah, ini merupakan router board-nya yaitu real device atau perangkat kerasnya. Nah, ini untuk aplikasi Winbox available on Windows, artinya bisa digunakan dalam Windows. Terkait Mac OS dan Linux, ini bisa menggunakan pihak ketiga. Jadi bisa Winbox ini tidak mendukung dengan sistem operasi Mac OS maupun Linux. Nah, untuk lebih jauhnya, kalian dapat browsing sendiri bagaimana cara menggunakan Winbox pada Mac OS maupun Linux ya, dengan menggunakan pihak ketiga. Lalu antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Nah, jadi jika kita lihat di konfigurasinya, ini kan sebuah PC atau laptop, lalu kita akan disambungkan ke router board-nya. Jadi kita menggunakan kabel LAN. Kabel LAN itu biasanya digunakan yang terdapat RJ45-nya. Jadi kita
akan menghubungkan kabelan dari PC, kemudian kita hubungkan ke router board tadi. Nah, untuk menghubungkan tadi kita bisa menggunakan either 2, 3, 4, dan 5. Jangan menggunakan either 1 karena itu terdapat variable available access by MAC and IP address. Jadi ini kita bisa mengakses bisa melalui MAC address maupun IP address. Untuk user ini admin, terus passwordnya itu blank atau biasanya kosong untuk konfigurasi defaultnya. Oke, lalu ini kita juga ada pengenalan hostname dan IP address. Kita akan melakukan uji coba yaitu login Winbox dengan MAC address dan juga login Winbox dengan IP address. Karena saya tidak mempunyai perangkat kerasnya, jadi di sini ada penjelasannya. Misal kita menggunakan perangkat keras tadi atau mikrotik. Nah, ini kita tampilan awalnya itu kita terdapat connect to. Nah, jika seperti ini kita artinya menggunakan MAC address ya. Jadi karena ini IP address itu masih kosong. Jadi untuk pertama kali kita menyambungkan router board, maka itu otomatis kita akan menggunakan MAC address terlebih dahulu karena kita belum mengatur IP address untuk router board tersebut. Jadi ini kita menggunakan MAC address, lalu ini kita loginnya bisa menggunakan admin, lalu passwordnya itu blank atau kosong, lalu ini kan bisa connect saja. Nah, jika kita sudah connect, maka akan muncullah tampilan Router OS Default Configuration. Nah, karena kita pertama kali mengakses Router OS ini. Nah, jadi untuk Default Configuration ini kita bisa klik aja yang remove configuration karena kita akan menggunakan konfigurasi yang dari awal atau konfigurasi manual saja seperti itu. Dan di sini juga ada change password new. Nah, ini terserah kalian mau diisikan password atau enggak. Kalau menurut saya mending tidak usah diisikan password saja. Jadi ketika kita akan login itu kita cuma perlu admin lalu passwordnya itu kosong. Namun jika kalian ingin masukin password itu juga boleh, terserah kalian. Kemudian kita juga ada akses router virtual VNet Lab dengan Winbox. Jika tadi kita aksesnya menggunakan itu router board atau router yang asli, nah misal kita tidak punya seperti saya ini tidak khawatir, kita dapat mengaksesnya virtual yaitu dengan VNet Lab dan dengan Winbox. Jadi kita mempersiapkan VNet Lab yang sudah tersedia di perangkat virtual mikrotik, persiapkan aplikasi Winbox-nya, lakukan koneksi antara ISP dan router, terus connect virtual mikrotik using Winbox. Oke, jadi untuk mengakses virtual VNet Lab dengan Winbox ini kita bisa langsung buka saja. Kita akan buka VNet Lab. Oke, lalu di sini kita akan menambahkan sebuah router. Nah, ini jadi routernya itu berbentuk virtual ya. Ini kita bisa klik kanan, lalu ini kita bisa pilih node, lalu ini kita bisa pilih saja mikrotik router OS ya. Nah, di sini saya menggunakan mikrotik versi 7, lalu ini kita scroll saja, lalu untuk camera option ini kita bisa kosongin. Oke, lalu ini kita save saja. Jadi ini kita akan melakukan konfigurasi mikrotik, kita akan terhubung ke internet seperti itu. Nah, untuk internetnya kita bisa menggunakan nama ISP seperti itu saja ya. Kita bisa menamakan ISP. Lalu untuk type bridge-nya kita menggunakan manajemen cloud node seperti itu. Lalu ini kita bisa save saja. Oke. Misalnya ini kita taruh di sini. Jadi ini kita melakukan konfigurasi jika seperti mikrotik ini akan terhubung ke ISP atau jaringan internet. Nah, ini kita bisa hubungkan saja. Save. Oke. Ya, di sini jangan lupa ya dinyalakan HTML konsolnya. Oke. Kita bisa login, yaitu loginnya itu admin. Terus ini passwordnya itu kita kosongin saja. Nah, maka di sini akan muncul do you want to see the software license? Nah, ini kita bisa langsung klik yes saja. Lalu ini kita tekan key. Nah, di sini kita akan ditawarin nih, kita mau kasih password atau enggak. Nah, ini terserah saja. Kalau saya misalnya mau kasih password, terus ini kita repeat your password. Oke, jadi ini kita sudah masuk ke admin mikrotik. Nah, di sini kita bisa memasukkan perintah yaitu IP address print.
Nah, maka di sini akan tersedia IP address saya untuk mikrotiknya yaitu 192.168.227.149. Nah, di sini kan kita sudah terhubung nih di Peanut Lab-nya. Terus kita akan mencoba buka Winbox-nya. Ini kita bisa ketikkan saja Winbox seperti itu. Dan kita bisa buka. Oke, maka di sini akan tersedia IP address 192.168.227.140. Nah, di sini saya itu menggunakan Peanut Lab yang terhubung ke ini VMware Workstation seperti itu. Nah, ini kita bisa langsung connect-kan saja. Ini kita connect. Oh ya, ini tadi kan saya menggunakan password. Jangan lupa masukkan passwordnya. Nah, kita bisa mengecek pada IP. Nanti kita bisa ketikkan pada address 218.227.149. Nah, jadi ini IP address-nya itu sudah sama seperti yang ada di Peanut Lab seperti itu. Kemudian ini kan kita sudah terkonek ya. Nah, kemudian saya akan mencoba menjelaskan. Oke, jadi ini kita bisa pergi ke New Winbox. Jadi ini kita ke awal. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan-tampilan pada Winbox. Nah, di sini ada Winbox versi 3.39. Jadi kalau bisa kita menggunakan versi yang sudah terbaru. Jadi agar mikrotik kita dapat terhubung. Nah, maka di sini kita terdapat Connect to. Nah, jadi Connect to ini merupakan di mana pemilihan kita akan menggunakan connect MAC address maupun IP address. Jika MAC address maka bentuknya seperti ini. Namun jika kita menggunakan IP address, kita bisa klikkan sini saja untuk IP address. Lalu untuk login, ini kita bisa login menggunakan admin begitu. Untuk password, ini untuk pilihan passwordnya lah. Untuk tadi kan saya men-style passwordnya, jadi kita tinggal masukkan password saja. Jika misal kalian tidak style password, jadi tinggal dikosongin saja. Seperti pada configuration default pada mikrotik seperti itu. Lalu di sini juga terdapat identity. Nah, identity ini merupakan penamaan dari mikrotiknya. Ini nama saya masih default yaitu mikrotik. Dan versinya saya versi 6.49.8 untuk buat ini jenis mikrotiknya. Jadi saya mikrotiknya menggunakan CHR. Lalu untuk uptime ini lama penggunaan kita menggunakan Winbox. Oke, lalu kita akan masuk ke connect. Di sini terdapat admin. Nah, admin ini merupakan sebuah nama atau hostname-nya. Lalu ini ada IP-nya 192.168.227.149. Nah, ini merupakan sebuah tanda apakah kita masuk menggunakan IP atau menggunakan address seperti itu. Lalu untuk mikrotik ini merupakan nama perangkatnya, terus Winbox. Ini Winbox-nya itu 64 bit untuk versi 6.49.8 on CHR. Jadi kita menggunakan Winbox-nya itu versinya CHR seperti itu. Versi 86/64. Oke, lalu di sini terdapat yang namanya session. Session ini kita dapat menggunakan auto save on close. Jadi setiap kita menutup, jadi ini kita akan auto save atau menyimpan secara otomatis. Lalu di sini juga terdapat setting. Nah, untuk setting ini terdapat menu yaitu zoom in maupun zoom out, yaitu jadi untuk kita misal mengecilkan ataupun memperbesar layar. Lalu untuk dashboard, nah ini dashboard ini bisa add time, add date, CPU, memory, and update. Nah, untuk contohnya ini kita bisa klik kanan saja lalu dashboard, lalu kita misalkan akan add time. Nah, maka ini waktunya itu akan tertulis atau berjalan. Jadi untuk waktu berapa lama seperti itu ya. Terus kita bisa klik lagi add date. Nah, jadi ini akan menampilkan tanggal itu Mei tanggal 16/2025 sama ya seperti itu. Oke. Lalu di sini juga terdapat CPU. Jadi CPU itu ada berapa persen. Ini dapat terlihat seperti itu. Dan juga ada uptime atau berapa lama digunakan pada aplikasi, yaitu di sini akan terhitung secara otomatis. Nah, kemudian kita juga akan membahas semua fitur-fitur yang terdapat di dalam Winbox. Nah, pertama kita memiliki fitur yang disebut Quick Set. Nah,
Jadi QuickSet ini merupakan konfigurasi cepat atau konfigurasi yang dapat digunakan secara cepat. Namun QuickSet ini tidak dapat digunakan untuk perangkat kita yang virtual. Nah, ini hanya bisa digunakan pada kabel wireless seperti itu. Jadi kita tidak dapat menggunakan QuickSet untuk sementara. Seperti itu. Lalu kemudian ada juga Capsman. Nah, Capsman ini kita dapat melihat misal profile facing, terus configuration kita, maupun yang lain-lain. Oke, lalu ini juga kita terdapat interface. Jadi ini kita dapat melihat interface berapa yang terdapat pada MikroTik ini. Jika ini kita lihat ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 interface seperti itu. Oke, lalu di sini juga terdapat yang namanya wireless. Nah, ini wireless itu untuk konfigurasi wireless ya. Nah, untuk bridge ini kita untuk menggabungkan beberapa port untuk menjadi satu koneksi, yaitu satu internet yang sama, misal ini. Nah, jadi ini kita bisa menambahkan bridge atau menambahkan perangkat-perangkat gitu agar satu internet. Lalu di sini juga ada PPP, ini untuk misalnya profil, advanced management, lalu LTP 2 second seperti itu. Dan juga ini terdapat mesh. Nah, untuk mesh ini biasanya kita digunakan untuk port ya, atau menambahkan port, menggabung port seperti itu. Lalu di sini juga terdapat IP. Nah, untuk IP ini kita bisa buka yang addresses. Nah, untuk addresses ini kita seperti penamaan MikroTik seperti itu. Tadi kan MikroTik saya yang sudah ada di Pnet Lab ini IP-nya sudah sesuai 168.227.149 seperti itu. Jadi di sini IP address-nya juga sudah sama, yaitu 227.0 seperti itu. Untuk menambahkan IP address ini kita juga dapat menambahkan IP untuk penamaan IP secara manual. Untuk IP address misal kita bisa tuliskan saja misal 192.168.88.1 misal seperti itu. Namun jangan lupa kita harus membelikan sebuah private. Nah, private itu biasanya kita menggunakan /24. Itu saja. Lalu ini kita bisa add 1. Misal kita menggunakan MikroTik lalu kita menghubungkannya ke add 2, ya kita tinggal connect-nya ke add 2 seperti itu saja. Lalu ini kita bisa apply. Lalu ini kita oke. Seperti itu. Jadi ini hanya untuk penamaan perangkat ya. Nah, IP itu kan cuma penamaan perangkat seperti itu saja. Jika mungkin tidak butuhkan, ini kita bisa hapus saja seperti itu. Lalu untuk kemudian kita akan membahas tentang MPLS. Nah, MPLS terus ada routing. Ini biasanya untuk routing, lalu ini system. Nah, sistem ini biasanya yang paling sering digunakan. Misalnya kita akan menggunakan yang bisa konsol atau disk, history, identity. Nah, biasanya kita menggunakan identity ini. Nah, identity ini kita untuk mengubah nama. Jika ini kan MikroTik ya, dan MikroTik itu kayak nama defaultnya seperti itu saja. Jadi misalnya kita menggunakan namanya itu RB, lalu min, misalnya nama kita, misalnya saya itu. Kalau ini kita bisa langsung saja kita apply, kita oke. Nah, maka ini namanya sudah terganti menjadi RB min alas seperti itu. Kemudian ini juga ada sequence, terus kemudian ada files, log. Nah, log ini untuk memperlihatkan konfigurasi terakhir yang pernah kita lakukan. Ini saya sudah melakukan banyak konfigurasi ya. Lalu di sini juga ada dapat radius, tools, new terminal lah. Untuk new terminal, nah ini kita seperti menggunakan terminal. Ini hampir sama, terminalnya sama saja dengan yang tadi kita menggunakan Pnet Lab ya. Ini kita juga bisa coba ini ya, misalnya IP address lalu print. Maka di sini juga akan muncul IP address-nya 192.168.249//24. Maka akan sama seperti di Pnet Lab tadi ya. Oke. Di sini akan terdapat next support. Terus untuk new Winbox ini kita seperti tadi ya, dari awal untuk Winbox seperti itu. Oke, untuk pengenalan mungkin itu saja. Kemudian kita akan
melanjutkan ke materi. Bentar, kita akan lanjut ke materi. Kita akan melanjutkan ke materi yang mengakses routerboard dengan webfig. Jadi, routerboard tidak hanya bisa diakses dengan pindah lab, kita juga dapat mengaksesnya dengan webfig. Nah, webfig ini diperkenalkan sejak router OS yang versi 5.0 dengan fungsi yang sama seperti Winbox. Support IP versi 4 dan versi 6, support HTTP, HTTPS sebagai alternatif Winbox, dan untuk mengakses routerboard via webfig bisa dengan ketikkan IP router pada browser. Nah, kita langsung praktik saja. Kita bisa langsung membuka browser, lalu ini kita bisa ketikkan IP kita yaitu 192 titik 68 titik 227 titik tadi berapa titik 149 ya, titik 149 kita coba. Nah, kita sudah masuk ke dalam webfig. Nah, seperti biasa kita login dengan admin, lalu password ini kita login saja. Oh iya, tadi saya passwordnya sudah masukin ya. Oke, nah di sini kita sudah memasuki router OS namun dengan versinya webfig. Ini sebenarnya sama saja. Ini kita bagian quick start, kemudian kita bisa langsung klik saja webfig. Nah, sama ya seperti tadi, ada capsman, terus ada wireless, ada interface, ada IP juga. IP ini kita bisa routing addresses ini kita sama ya seperti tadi. Ada sama, ini sebetulnya sama saja seperti Winbox tadi. Sama tampilannya untuk ini. Di sini juga kita terdapat terminal. Nah, ini sama terminalnya. Cuman bedanya ini kita menggunakan webfig atau kita menggunakan web seperti itu. Lalu kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang quickset. Nah, quickset atau konfigurasi cepat ini merupakan settingan dasar router dalam satu tampilan dapat diakses melalui Winbox maupun webfig. Nah, ini kan tadi kita bisa melihat. Nah, ini quickset. Nah, ini quickset pada webfig ini tampilannya seperti ini ya. Otomatis ini kita dapat IP address-nya juga, ada netmouse, juga automanya. Nah, ini sama seperti tadi, sama seperti Winbox. Namun jika quickset ini kita tidak dapat menggunakan ya pada routerboard karena quickset ini hanya bisa digunakan pada router-router tertentu saja. Jadi untuk sementara quickset ini belum dapat digunakan. Lalu untuk selanjutnya kita juga terdapat telnet dan SSH. Nah, telnet itu based on terminal command line interface. Akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet console, virtual Winbox, dan terminal atau website digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Jadi misalnya kita ingin menggunakan running script dengan lebih cepat, kita dapat menggunakan yang namanya itu telnet. Ya, seperti itu. Lalu untuk mengakses router via remote, kalau SSH biasa gunakan remote client seperti aplikasi PuTTY, WinSCP, dan lain-lain. Kita akan masuk ke telnet terlebih dahulu. Jadi untuk telnet kita dapat mengaksesnya itu lewat ini CMD. Untuk CMD kita dapat di sini, kita bisa ketikkan saja. Nah, ini command line atau command prompt ini sama. Kita bisa buka saja. Lalu ini kita bisa ketikkan telnet. Oh ya, sebelum kita aktifkan telnet, kalian bisa cek terlebih dahulu. Siapa tahu telnet kalian itu belum aktif, kita bisa cek ke panel kontrol ya. Kita bisa cek ke panel kontrol. Terus ini kita bisa masuk ke program, lalu program and feature.
kemudian kita bisa menghidupkan atau mematikan fitur wireless. Nah, ini kita bisa cek terlebih dahulu, kita ini scroll, lalu ini kita cari telnet. Nah, ini telnetnya itu belum aktif. Jika telnetnya belum aktif, maka tidak bakal berjalan. Nah, ini kita oke saja terlebih dahulu. Oke, kita tunggu saja dulu prosesnya. Oke, untuk telnet ini kita bisa langsung ketikkan saja telnet. Kalau ketikkan IP 192.168.227.149. Nah, ini kita sudah masuk ke telnet. Ini kita loginnya admin. Ini kita masukin password saja. Kita admin password. Oke. Lalu ini sebentar. Oke. Nah, ini kita IP address print, lalu ini kita samanya yaitu 192.128.227.149. Lalu ini kita juga akan mengecek pada pinat lab kita. Oke, di sini ini kita bisa langsung mengeceknya dengan IP, lalu service, lalu ini kita print. Nah, maka di sini akan tersedia telnetnya itu 23. Nah, jika telnetnya itu 23, maka itu telnetnya itu sudah bisa digunakan ya. Oke, kita juga dapat melihatnya pada ini, dan jika kita dapat melihatnya pada winbox, ini kita dapat lihat bagian IP, lalu ini kita bisa lihat service. Nah, ini sama ya untuk telnetnya itu pada port 23. Ini berarti sudah sesuai semua. Nah, jadi telnet sama SSH itu beda dikit aja. Jika telnet itu tidak terlalu aman, sedangkan SSH itu lebih aman. Nah, jika SSH kita menggunakan remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain-lain. Nah, kita bisa bukakan ketikan PuTTY. Kita bisa buka saja. Ini kita bisa password. Oke, lalu di sini ini kita sudah masuk ke PuTTY ya, yaitu admin np auth. Kita menggunakan SSH. Jadi jika menggunakan PuTTY ini kita lebih aman daripada kita menggunakan tadi yaitu telnet seperti itu. Oke, IP address-nya sama ya, jadi sudah terhubung. Kemudian kita selanjutnya akan membahas yang terakhir kita akan membahas tentang konsep serial console. Serial console ini digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendispel semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DP-9 atau konverter USB ke DP9. Jadi untuk serial console ini untuk menghubungkan router namun tanpa menggunakan MAC address maupun IP address. Jadi kita langsung menggunakan kabel, lalu ini kita mengoneksinya ke sini ke port console ini. Ini biasanya kita menggunakan program Hyper Terminal, Bootstrap, ini data, priorities norm, stoppage, dan seperti itu. Jadi hanya pada RB khusus saja. Nah, untuk konsep serial console ini cara menggunakannya, kita masuk terminal seperti PuTTY, lalu pilih connection type serial line com yang dapat kita lihat dari device manager. Lalu setelah
1152000 khusus pengguna konten. Jadi seperti tadi kita buka putih, lalu ini kita bisa isikan COM1 misal, lalu ini speednya 115.200. Lalu ini kita bisa gantikan saja ke serial itu jadi serial konsol. Oke, mungkin untuk materi hari ini cukup sampai di situ. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.